Jessica, jadi kamu apa kabar? Ya baik, baik. Baik, makasih sudah meluangkan waktu buat kita ya. Iya. Jessica. Kan sekarang nih banyak sekali media yang ngerubutin kamu gitu ya. Gimana rasanya? Apalagi sebanyak pertanyaan yang berkaitan dengan apa kasus kehilangan dari seorang sahabat kamu. Iya, saya selama ini merasa tertekan sekali ya. Saya dan keluarga saya merasa sangat tertekan karena emang saya tidak berbuat, tapi diperlakukan seperti ini. Ditelepon kayak apa ya kamu? Ya ditungguin sama wartawan di luar, waktu di pemeriksaan di Polda juga udah rasanya kayak dikeroyok gitu. Saya nggak pernah kan ada kehidupan seperti itu, jadi saya tidak biasa, tidak tahu. Terus harusnya bagaimana, takut saja gitu. Apa yang kamu takutin? Disorot kamera saya kurang begitu suka ya. Pertamanya kan saya juga tidak mau ngomong sama media, tapi ya lama-lama saya harus keluarin suara juga lah ya, biar dengar orang masyarakat mendengarkan versi saya. Apa di beberapa tayangan di media lain juga saya lihat Anda bisa apa ya terlihat sangat tenang gitu menjalaninya. Beda dengan orang yang mungkin tertekan, ada panik atau apa, kok bisa Anda tenang sekali? Ya karena saya mencoba untuk tenang saja, kan saya memang tidak berbuat, jadi saya mau ngomong yang apa adanya seperti ini. Tapi kalau sedih ya saya sedih, tapi saya nggak tunjukkan di depan kamera saja gitu. Seberapa deket sih kamu sama Mirna? Kamu bilang kawan lama, kawan lamanya dari sejak Teman kuliah. Teman kuliah. Iya, sejak tahun 2007-2008 gitu ya, udah sekitaran 8 tahun. Saya teman kuliah sama beliau. Tapi kita nggak pernah sampai sahabat dekat yang setiap hari ngomong atau curhat dengan yang hal-hal yang mendalam gitu, tidak sampai seperti itu. Cuma kita ya bikin assignment bareng, terus pergi makan, pergi ngopi, kalau lagi ketemuan di kampus gitu-gitu aja. Oh, setiap kamu balik ke Indonesia kamu selalu ketemu Mirna? Iya. Tapi saya kan jarang dia pulang ke sini. Jadi kalau saya pulang ke mereka kayak, Jessica pulang, ayo ketemuan gitu. Oh gitu. Iya. Nah, berarti masih ada dong ya waktu itu WhatsAppan kamu sama dia gitu, masih ada dong? Saya nggak simpen, tapi masih ada. Polisi udah punya. Udah ada. Udah di print, udah dicetak. Nah, sejauh ini kan kamu terus dimintain keterangan sama polisi. Jadi udah berapa kali nih sama polisi diperiksa? Saya dipanggil 5 kali ya. Iya. Kamu ada rasa bersalah nggak menjelaskan apa yang sebenarnya? Kan kamu dituduh nih, ya kan? Kamu ada rasa bersalah nggak dan kemudian pengen menjelaskan yang sebenarnya seperti apa kamu, bahwa bukan kamu tidak seperti yang dituduhkan? Bisa menjelaskan ke polisi ya? Ke keluarganya Mirna? Enggak, saya nggak merasa bersalah seperti itu. Karena saya pikir kalau saya emang nggak berbuat, saya nggak perlu membela diri saya, menjelaskan diri saya sendiri. Tapi emang saya sudah jelaskan hampir 20 kali mungkin. Dengan kejadian ini ulang, itu dicatat semuanya sama polisi. Kamu berani bertaruh apa supaya masyarakat juga tahu bahwa kamu sampai sebegininya komitmen dan yakin bahwa bukan kamu pelaku? Loh, saya tidak perlu ngomong ya Mbak ya. Kalau emang saya pelakunya ya konsekuensinya ya saya masuk penjara 10 tahun. Itu aja. Kamu nggak perlu meyakinkan masyarakat bukan kamu pelakunya? Tidak perlu. Nggak perlu. Itu kalau keadilan akan diungkap ya diungkap. Saya nggak perlu banyak ngomong. Itu aja. Kebenaran cuma ada satu dan itu yang kita tunggu. Ya. Jessica, terima kasih banyak atas waktunya. Salam untuk. Ya makanya bagaimana Arif bisa tahu namanya Patrick? Loh, kenapa Bapak tidak tanyakan kepada dia? Loh, Jadi setelah beberapa hari ini saya terus-menerus menyaksikan kasusnya Jessica Cyanida yang kembali booming, akhirnya saya menemukan beberapa poin penting yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Poin pertama, ketika kita masuk ke sebuah kafe atau tempat nongkrong apalah itu, jangan pernah celangak-celinguk lihat kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Stay cool, diam di suatu tempat, oke? Poin kedua, jika kita bawa kresek gorengan dari luar kafe, jangan pernah simpan di atas meja. Letakkan di bawah meja supaya tidak menghalangi pandangan orang lain terhadap kita. Poin ketiga, jika kita janjian bersama teman-teman, jangan pernah datang lebih awal. Lebih baik kita jadi tim yang paling ngaret datang di akhir. Poin keempat, jangan pernah menjadi orang yang sok baik dengan memesankan makanan atau minuman terlebih dahulu dan membayarnya. Lebih baik kita menjadi tim yang dipesankan dan dibayarkan, oke? Kalau memang bukan saudara yang memasukkan sesuatu di kopi itu, lalu siapakah menurut saudara yang mencemari atau memasukkan sesuatu zat kimia di kopi itu? Silakan jawab dulu. Saya tidak tahu yang mulia. Saya beneran tidak tahu Agak siapa. keras suaranya. Saya tidak tahu yang mulia. Makanya kalau tidak tahu bagaimana ya?
Ya itulah yang menjadi renungan kita sekarang ya. Jadi di sini tidak ada unsur pemaksaan terhadap saudara untuk menjawab yang sesungguhnya. Tetapi itulah permintaan kami tadi, ingin jawaban saudara jujur itu ya jangan fiktif, tapi betul-betul apa yang terjadi, yang dilakukan. Seperti itulah yang saudara katakan kepada kami. Jadi tidak tahu. Yang saya tahu dengan jelas, saya tidak menaruh apa-apa di kopi Mirna. Kalau yang lainnya itu saya tidak. Tadi kita telah melihat flashback ya, pengakuan Jessica di wawancara eksklusif ya teman-teman ya. Saat diwawancara Jessica sangat santai, tidak panik. Itulah salah satu ciri-ciri orang yang tidak bersalah teman-teman. Dia menjalani apa adanya hukum yang berlaku. Semoga saja PK2 dilaksanakan secepat-cepatnya dan terbukti siapa yang benar dalam kasus Jessica Kumolo Wongso ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.